입니까? 두 개요? 자, 보세요. 예. 두 번 모두 차가 여자를 잘못 만나가 이래. Cerita dimulai dari Nara, seorang wanita yang sedang berada di hari pernikahannya. Di saat semua terlihat sempurna, jauh di luar sana, Jungyol, mantan kekasihnya, justru mabuk dan masih memikirkan Nara. Dalam kondisi emosi, Jungyol nekat ingin menggagalkan pernikahan itu. Tapi, plot twist-nya, Nara justru lebih dulu kabur dari pernikahan dan kembali ke Jungyol. Tanpa ragu, dia memilih cintanya. Hubungan mereka jelas tidak mudah. Nara berasal dari keluarga super kaya, sementara Jungyol masih mahasiswa hukum yang belum punya penghasilan. Saat bertemu ibu Nara, Jungyol sangat gugup, tapi tak disangka dia langsung direstui, bahkan diberi apartemen dan uang untuk memulai hidup. Tantangan sebenarnya datang dari ayah Nara, seorang jenderal keras. Jungyol bahkan hampir ditembak, tapi karena Nara bersikeras mencintainya, pernikahan itu akhirnya terjadi. Awalnya seperti kisah cinta sempurna, tapi waktu berjalan, realita mulai menghantam. Jungyol akhirnya jadi pengacara, Nara jadi produser film. Keduanya sibuk, jarang bersama, dan perbedaan latar belakang mulai terasa. Nara terbiasa hidup praktis dan boros, sementara Jungyol sangat hemat. Hal-hal kecil berubah jadi pertengkaran besar, dari adu argumen sampai saling menyakiti dengan kata-kata. Cinta yang dulu hangat perlahan berubah jadi dingin. Puncaknya, mereka memutuskan bercerai. Di pengadilan, semua aib dibongkar. Jungyol menyebut Nara jorok, tidak bisa mengurus rumah. Nara membalas dengan menyebut Jungyol rendah diri dan tidak pernah menghargainya. Bahkan tuduhan selingkuh pun muncul dari kedua sisi. Meski sebenarnya hanya kesalahpahaman, mereka sama-sama terluka, tapi juga sama-sama keras kepala. Hakim akhirnya menyetujui proses cerai dengan masa tunggu 30 hari. Di perjalanan pulang, suasana sempat melunak. Nara bertanya, kenapa Jungyol bertahan selama ini? Tapi bukannya jujur, Jungyol malah bercanda. Emosi kembali meledak, dan di saat itulah kecelakaan terjadi. Mereka bangun di rumah sakit, tanpa ingatan. Jungyol dan Nara mengalami amnesia. Mereka bahkan tidak ingat satu sama lain. Ironisnya, mereka tahu kalau mereka sudah menikah, dan juga sedang dalam proses cerai. Dokter menyarankan mereka tetap tinggal bersama, agar ingatan pulih. Meski keluarga mereka menolak, akhirnya mereka setuju. Nara dan Jungyol kembali tinggal satu apartemen, seperti pasangan baru yang benar-benar asing. Di fase ini, semuanya berubah. Tanpa beban masa lalu, mereka mulai mengenal satu sama lain lagi. Jungyol melihat Nara sebagai wanita menarik. Nara melihat Jungyol sebagai pria yang ternyata manis. Perlahan tanpa sadar, mereka jatuh cinta lagi. Keluarga mencoba mencegah hal itu. Adik Nara bahkan terus mengingatkan bahwa hubungan mereka dulu hancur. Tapi semakin ditekan, justru perasaan itu semakin tumbuh. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, tertawa, bahkan mengulang momen-momen sederhana yang dulu terlupakan. Melalui hipnoterapi, sedikit demi sedikit ingatan lama muncul. Salah satunya tentang kejadian dapur terbakar. Jungyol awalnya mengira itu karena kejerobohan Nara. Tapi ternyata Nara saat itu sedang berusaha memasak untuknya karena tahu dia sakit. Dari situ, Jungyol mulai sadar bahwa di balik semua kekurangan, Nara sebenarnya sangat peduli. Hari demi hari berlalu, mereka mulai nyaman satu sama lain. Bahkan hubungan mereka kembali seperti pasangan baru yang sedang jatuh cinta. Hingga suatu malam, mereka kembali benar-benar dekat. Tapi di sisi lain, waktu 30 hari hampir habis. Sampai akhirnya, Jungyol mengalami benturan kedua, dan ingatannya kembali sepenuhnya. Dia sadar siapa Nara, dan semua masa lalu mereka. Tapi dia memilih diam. Dia takut, kalau Nara ingat semuanya, hubungan ini akan kembali hancur. Sementara itu, Ibu Nara tidak ingin putrinya kembali ke hubungan yang sama. Dia menyiapkan rencana agar Nara pergi ke luar negeri setelah perceraian selesai. Baginya, ini cara melindungi anaknya dari luka yang sama. Hari keputusan tiba. Perceraian resmi disahkan. Secara hukum, mereka bukan lagi suami istri. Tapi anehnya, tidak ada rasa lega. Yang ada justru kehilangan. Jungyol menemukan tulisan Nara di bola kenangan mereka. Di sana, Nara berharap ingatan mereka tidak kembali. Karena dia ingin mempertahankan perasaan yang sekarang. Cinta yang lahir tanpa beban masa lalu. Sadar akan itu, Jungyol akhirnya mengejar Nara ke bandara. Dia ingin jujur, ingin memperbaiki semuanya.
Tapi saat dia mengungkapkan perasaannya, Nara tidak mendengar karena memakai earphone. Kesempatan hampir hilang. Nara pergi, tapi beberapa saat kemudian dia kembali. Dia mengungkapkan satu hal penting. Dokumen perceraian mereka belum dilaporkan ke pusat. Artinya, masih ada waktu 3 bulan sebelum semuanya benar-benar final. Nara ingin kesempatan kedua. Bukan sebagai pasangan lama yang penuh luka, tapi sebagai dua orang yang memilih jatuh cinta lagi. Kali ini dengan sadar. Dan disinilah makna sebenarnya muncul. Pernikahan bukan tentang menemukan orang yang sempurna, tapi tentang dua orang yang terus belajar memperbaiki diri dan memilih untuk tetap bersama. Cerita ditutup dengan mereka yang kembali menjalani hubungan bukan karena masa lalu, tapi karena pilihan di masa sekarang. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa cinta bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi sesuatu yang harus dirawat, diperjuangkan, dan kadang diulang dari awal. Film Love Reset ini sebenarnya punya premis yang simple, tapi eksekusinya kuat banget. Dia nggak cuma jual komedi romantis, tapi juga realita pahit dalam pernikahan. Yang bikin beda, konflik mereka terasa sangat manusiawi, bukan karena orang ketiga, tapi karena ego, perbedaan latar belakang, dan komunikasi yang gagal. Kelebihan terbesar film ini ada di transisinya. Dari awal yang lucu dan ringan, tiba-tiba berubah jadi drama yang cukup emosional, lalu balik lagi ke fase manis setelah amnesia. Perubahan tone ini terasa natural, nggak maksa. Bahkan beberapa adegan komedi justru muncul di momen yang nggak terduga. Karakter Jungyol dan Nara juga ditulis dengan cukup realistis. Keduanya bukan karakter sempurna. Mereka sama-sama punya sisi menyebalkan, tapi juga punya alasan kenapa mereka bersikap seperti itu. Dan justru disitulah penonton bisa relate. Pesan paling kuat dari film ini adalah tentang perspektif. Kadang, hubungan gagal bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu fokus pada kekurangan pasangan. Dan ketika semua itu dihapus, mereka justru bisa jatuh cinta lagi dari awal. Kesimpulannya, ini bukan sekedar film romcom biasa. Ini film tentang kesempatan kedua, tentang memperbaiki, dan tentang memilih untuk tetap bersama, meskipun tahu semua kekurangan pasangan. Kalau kamu suka cerita romans yang gak lebay tapi tetap ngena, film ini wajib masuk watchlist.